Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 24 Oktober 2019. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 12, ayat 49 sampai dengan ayat 53. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini agak sedikit keras dan mengerikan. Mengapa justru kedatangan Tuhan Yesus membawa pertentangan? Bukankah damai dan keselamatan yang Yesus bawa? Seluruh misi dan hidupnya adalah warta keselamatan. Bahkan ia rela mati untuk mengangkat kematian itu dalam kerangka keselamatan. Cukup keras dan mungkin membuat ada keraguan untuk sebagian orang mendengar Injil hari ini. Saudara saya terkasih, dimanapun dan kapanpun, kebaikan dan kebenaran selalu akan mendapat perlawanan dari yang tidak baik dan tidak benar. Pemimpin yang berjuang untuk kebaikan, kebenaran, dan keadilan pasti akan mendapat banyak perlawanan sengit dari orang-orang yang merasa dirugikan. Akan selalu ada usaha 1001 cara untuk menyingkirkan mereka yang berjuang untuk kebaikan dan kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, demikian juga dengan Yesus dan para pengikutnya. Selalu ada kekuatan-kekuatan yang menentangnya. Bahkan keselamatan yang Yesus bawa juga mendapat perlawanan yang luar biasa. Bahkan sampai harus pada kematian disalib. Maka dalam konteks itu kita bisa mengerti mengapa Yesus sampai mengatakan bahwa ia membawa pertentangan. Dalam arti itu, siapapun yang siap menjadi murid Kristus berarti harus siap ditentang dan dilawan oleh siapapun, bahkan oleh orang-orang terdekat. Jika hidup ini adalah pilihan saudara-saudari yang terkasih, memilih menjadi murid Kristus berarti juga selain sebuah panggilan merupakan sebuah pilihan. Pilihan itu selalu mengandung konsekuensi. Menjadi murid Kristus juga penuh dengan konsekuensi, bahkan konsekuensi yang tidak ringan. Seperti Yesus yang siap disalib, dalam konteks kita saat ini, kita juga harus siap untuk disalib dalam bentuk-bentuk yang modern. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita siap untuk ditentang oleh orang-orang terdekat karena kita sebagai murid Kristus? Saudara-saudara yang terkasih, salah satu penderitaan besar adalah apabila kita ditolak oleh orang-orang terdekat. Penolakan oleh orang terdekat itu seringkali mengubah hati kita untuk menuruti apa yang mereka harapkan. Sebagai orang Kristiani, siapkah kita mendapat penolakan-penolakan, tidak dihormati dan tidak dihargai dalam seluruh hidup kita? Saudara-saudara yang terkasih,
ujian selalu datang kapan saja. Kesetiaan dan ketekunan menjadi penentu kualitas keberimanan kita masing-masing. Dalam situasi krisis itulah kita akan melihat dengan jujur bagaimana kualitas keimanan. Satu hal penting bisa kita ingat adalah jika kita setia sampai kesudahannya, Tuhan menjamin kebahagiaan kekal bersamanya. Ya Tuhan, bantulah aku agar aku berani dan siap menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dalam beriman. Semoga karena imanku tidak takut untuk bertahan. Kuatkan dan teguhkan hatiku Tuhan, agar aku tetap mampu memberikan kesaksian yang benar sebagai seorang Kristiani. Amin.